Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, metode menghafal yang dipakai dalam proses belajar mengajar memiliki kelemahan tersendiri, yakni orang tidak diajar untuk memahami logika berpikir dan juga tidak dilatih kreatif dalam berpikir. Begitu pula dengan doa, bila hanya diucapkan sebagai hafalan tanpa memahami maksud atau isi doa tersebut. Mungkin kita seringkali mendengar beberapa orang menceritakan tentang kehidupan doanya. Ada beberapa di antaranya yang mungkin mengeluh bahwa terkadang doa mereka seperti sebuah rutinitas belaka. Ada juga yang merasa bahwa doanya tidak pernah dikabulkan Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, dalam Injil Lukas pada hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan fungsi doa dan mengapa Ia menghendaki pengikutnya berdoa dengan menyebut Bapa. Tuhan Yesus mengumpamakan penyampaian doa seperti yang meminta roti kepada sahabatnya waktu larut malam, saat sahabat serta seisi rumahnya sudah tidur. Permintaan itu akan dikabulkan karena sahabatnya tidak mau diganggu lebih lama. Inilah yang Yesus ingin ajarkan. Jika seorang sahabat saja mau memberikan apa yang diminta temannya, karena permintaan itu mengganggunya, apalagi Bapa di surga. Ia pasti akan menjawab doa para murid Yesus yang gigih dan konsisten. Oleh karena itu, ujar Yesus, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Doa juga dapat diibaratkan sebagai tindakan mencari untuk mendapatkan, atau tindakan mengetuk pintu agar dibukakan. Seorang yang tekun pasti akan menerima imbalan. Yesus juga mengajar murid-muridnya untuk berdoa kepada Allah sebagai Bapa mereka. Sebagai Bapa surgawi, Ia bukan hanya memenuhi permintaan kita, tetapi juga melakukannya untuk kebaikan kita. Dan kebaikan yang terbesar terwujud dalam Roh Kudus yang diberikannya pada kita. Roh Kudus diperlukan karena kerajaan Allah yang disebut dalam bacaan ini bersifat rohani. Orang tidak dapat melihat kerajaan itu, apalagi mengalami kedaulatan Allah hanya dengan cara jasmani. Dengan hadirnya Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa, kita memiliki relasi real dengan Allah dan mampu melakukan kehendak-Nya. Juga memiliki cara pandang berdasarkan wawasan yang diterangi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, mintalah Roh Kudus kepada Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya doa tidak menuntut jawaban langsung. Doa-doa yang kita sampaikan itu ibarat uap yang naik ke atas langit, dan jawaban atas doa ibarat hujan. Tidak setiap saat ia turun ke bumi, namun sekali turun tentu sangat lebat. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan terlalu masa bodoh dengan permintaan doa kita. Namun sesungguhnya kita tidak menyadari bahwa bantuan Tuhan selalu datang pada saat yang benar-benar kita butuhkan. Semoga Tuhan memberkati kita.